Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berbakti kepada Tuhan, Bapak dan Ibu sekalian dimanapun saja kita berada. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang cukup dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersama-sama masuk ke dalam saat teduh. Ibadah kita hari ini terjadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian kita. Kita mau memuliakan Tuhan yang begitu baik buat kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu lalu. Kami boleh melewati dengan baik, dan kami percaya ada Tuhan yang selalu bersama dan menyertai kami. Terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan.
Kiranya ibadah kami berkenan kepadamu dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pembimbing kita diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau merendahkan diri di hadapannya. Mari setiap kita pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan dengan doa kita masing-masing. Minta Tuhan mengampuni segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, juga berkuasa atas hidup kami. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Dosa dalam pikiran, dosa dalam perkataan, bahkan juga dosa dalam perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah kami, sebab kami mengaku dosa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus dosa kami. Amin. Kita bersyukur memiliki Yesus menebus dosa kita. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita naikkan satu pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita akan membuka Alkitab, kita akan membaca Alkitab kita dari Kolose pasal ketiga ayat 5 sampai 17 dengan judul Manusia Baru. Saya akan membaca ayat yang ke-5, jemaat sekalian akan baca ayat ke-6 demikian sampai ayat ke-17. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui
untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang terhadap yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Tuhan Bapa kita. Demikian pembacaan Alkitab kita. Sebentar kita akan mendengarkan khotbah, kita akan naikkan satu pujian. Perubahan ajaib terjadilah padaku sejak ku terima Yesus. Dengarkan pujian ini. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harap penuh sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Bait yang kedua. Jalan dosa dan gelap telah aku tinggalkan, sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita baru 3 minggu memasuki tahun 2021. Masih dalam suasana tahun baru ini, kita akan belajar firman Tuhan tentang manusia ciptaan baru. Lain dulu, lain sekarang. Sebelum mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan penebus yang agung, kami bersyukur Engkau telah mencari dan menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa. Tujuanmu menyelamatkan kami bukan hanya untuk membereskan dosa kami saja. Terlebih lagi Engkau menghendaki kami hidup kudus, menampakkan hidup baru yang Engkau berikan kepada kami. Mohon Tuhan terus memperbaharui kami melalui firman-Mu dan perbuatan-Mu, agar hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Mampukan kami untuk tekun membaca, memahami, dan mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari, seorang petani menemukan sebutir telur Raja Wali di kebunnya. Dia sangat gembira dan membawanya pulang. Ditaruhnya telur itu di antara telur-telur ayam yang sedang dierami induknya.
Tidak lama setelah itu, anak ayam menetas. Demikian juga dengan anak burung Raja Wali itu. Anak Raja Wali tumbuh bersama dengan anak ayam. Kelakuannya mirip dengan anak ayam. Ia belajar mengais makanan di antara sampah. Belajar bersuara seperti ayam. Juga belajar membentangkan sayapnya. Tetapi ia tidak pernah belajar terbang seperti Raja Wali di angkasa. Bertahun-tahun kemudian suatu hari ia melihat seekor burung yang cantik melayang di angkasa dengan begitu gagahnya. Ia berkata dalam hati, "Wow, hebat sekali bisa terbang dan melayang dengan begitu bebas di angkasa. Pasti gembira dan menyenangkan. Kasihan banget saya, hanya bisa mengais-ngais mencari makanan di tempat sampah." Lalu anak Raja Wali bertanya kepada kawannya, "Apa nama burung yang terbang di angkasa itu?" Kawannya menjawab, "Itu namanya Raja Wali, unggas yang tergolong di langit atas. Sedangkan ayam tergolong di bumi di bawah." Saudara, setiap orang yang percaya Yesus disebut warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 3, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Tema renungan kita hari ini adalah lain dulu, lain sekarang. Atau dengan perkataan lain, manusia ciptaan baru. Mengapa disebut manusia ciptaan baru? Karena sebelum kita percaya Yesus, hidup kita yang lama, bobrok dan duniawi. Setelah percaya Yesus, kita menerima hidup baru dari Allah. Hidup baru ini kudus, mulia dan bersifat surgawi. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 hingga 17 memberitahu kepada kita 3 hal tentang manusia ciptaan baru. Yang pertama, status manusia ciptaan baru. Yang kedua, proses yang dilalui manusia ciptaan baru. Yang ketiga, kehidupan manusia ciptaan baru. Mari kita melihat bagian yang pertama, status manusia ciptaan baru. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 menyatakan, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Manusia hidup di dunia ini pasti ada peristiwa-peristiwa penting yang dialaminya, seperti kelahiran, penamatan belajar, pernikahan, dan baptisan. Pengalaman percaya Yesus adalah peristiwa penting, karena melalui peristiwa ini kita mengalami mati dan bangkit bersama Kristus. Bangkit bukan perkara moral, teori, doktrin, atau revolusi, melainkan perubahan hidup. Jika telah memiliki hidup baru, maka secara alami ada manifestasi atau pengungkapan dari hidup tersebut. Ia akan mencari perkara di atas. Jika dosa kita telah mendapat pengampunan dari Kristus, seharusnya Kristuslah menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Pikiran kita tertuju kepadanya dan kepuasan hidup di atas janji-janjinya. Bagaimana kita bisa suka mencari perkara di atas? Kita perlu sering memikirkan perkara di atas, sehingga akan membuat kita rindu, suka, merasa bernilai, ingin mengetahui lebih banyak, dan ingin lebih banyak mendapatkannya. Dengan demikian kita akan menyukai perkara di atas. Setelah pikiran kita mengarah ke atas, maka kita tidak berat lagi memikirkan perkara di bumi ini. Pandangan kita terhadap dunia akan terasa enteng dan kecil.
Sedangkan perkara di atas terasa mulia dan nyata. Selalu memikirkan perkara di atas merupakan bukti seorang mengasihi Tuhan. Karena apa yang dikasihinya akan selalu diingat dan dipikirkannya. Mencari perkara di atas secara pasif, kita harus memandang diri kita sudah mati. Tidak akan tergoda atau diseret lagi oleh perkara dunia ini. Secara aktif, hidup baru yang kita terima dari Allah, oleh karena persekutuan yang terus-menerus dengan Allah, maka perbuatan kita akan mengikuti kehendak Allah. Pikiran tertuju pada perkara di atas dan akan mencari hal-hal surgawi. Kolose pasal 3 ayat 3 menyatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Betapa berharga dan mulianya hidup baru yang kita peroleh dari Allah. Karena Allah menyimpannya bersama dengan Kristus. Di dalam Allah itu kudus, mulia, tidak boleh sembarang orang masuk. Biasanya tidak ada orang menaruh sepatu kotor dan busuk ke dalam kotak yang menyimpan barang berharga. Hanya barang yang bernilai tinggi barulah ditaruh ke dalamnya. Hidup baru yang kita terima dari Allah begitu terhormat dan mulia. Status ini juga kokoh dan aman karena tersimpan bersama dengan Kristus yang telah menang. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, yang telah menerima segala kuasa langit dan bumi. Sebab itu jangan memandang rendah anugerah yang begitu berharga ini. Saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita masih akan menerima kemuliaan bersama Kristus. Sebab itu kita jangan hanya mempeduli perkara di bumi saja. Harus hidup demi pengharapan yang mulia. Bagian yang kedua, proses yang dilalui manusia ciptaan baru. Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6 menyatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 12 membagi macam-macam perbuatan jahat manusia lama menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama dosa hawa nafsu, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Kelompok kedua dosa karakter, yaitu marah, geram, kejahatan. Kelompok ketiga dosa perkataan, yaitu fitnah, kata-kata kotor, dusta. Semua itu adalah macam-macam perbuatan jahat manusia lama. Sebab itu orang Kristen harus mematikan manusia lama. Orang Kristen mematikan manusia lama berbeda dengan orang yang menyiksa diri dari kepercayaan lain. Orang yang menyiksa diri untuk menekan hawa nafsu, mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Sedangkan orang Kristen mematikan manusia lama mengandalkan fakta karya penebusan Kristus, yaitu manusia lama mati bersama Kristus. Tubuh manusia ini merupakan alat yang menampakkan macam-macam perbuatan jahat. Jika manusia menuruti pengaturan hukum tubuh, maka akan berbuat dosa sesukanya. Sangat menyedihkan. Masih banyak orang Kristen jatuh dalam dosa hawa nafsu. Tidak sedikit anak muda yang belum siap menikah terpaksa harus menikah juga karena sudah terjadi kehamilan di luar nikah. Tetapi orang Kristen seharusnya bersandar pada Roh Kudus untuk menang atas hukum tubuh, menolak permintaan kedagingan, memilih kehendak Roh Kudus, dan hidup dalam kemenangan.
Orang-orang yang melakukan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan disebut orang durhaka. Mereka akan ditimpa murka Allah. Tetapi orang Kristen adalah anak-anak taat. Tidaklah pantas mengikuti perbuatan orang-orang durhaka. Kita harus mengikuti kebenaran Alkitab. Anggota jemaat di Kolose sebelum percaya Yesus pernah merasakan pahitnya dosa dan menderita akibat dari dosa. Sekarang mereka sudah di dalam Kristus. Tentu mereka tidak menginginkan lagi keindahan luar tipuan dosa. Sebelum percaya Yesus, kebobrokan kita tidak hanya bersifat eksidentil, tetapi sungguh-sungguh kebobrokan dalam hati yang permanen. Seperti marah, geram, kejahatan, iri hati, dan lain-lain. Sehingga buahnya tampak keluar berupa fitnah, kata-kata kotor. Seperti yang Yesus katakan dalam Injil Matius 12 ayat 34. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Manusia baru seharusnya dapat menunjukkan kemenangan dalam hal perkataan. Tuhan tidak hanya menginginkan kita berubah secara lahiriah saja. Misalnya dapat mengucapkan kata-kata yang indah, rohani, dan lemah lembut. Terlebih lagi Tuhan menghendaki kita merefleksikan hidup baru yang ada dalam diri kita. Orang Kristen jika taat kepada Roh Kudus, tidak menuruti kedagingan, maka akan dapat mematikan perbuatan jahat dan dapat menghasilkan buah kehidupan. Sebelum kita percaya Yesus, hal ini sulit. Sekalipun sudah bertekad, juga tidak bisa menghasilkan buah kebaikan, karena memang tidak mempunyai hidup. Tetapi setelah percaya Yesus, asal bertekad dan mau taat kepada Roh Kudus, maka akan menampakkan kehidupan yang baru. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10 menyatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Manusia lama adalah menunjuk pada kebobrokan hidup dari Adam yang lama. Orang Kristen tidak patut hidup di bawah pengendalian manusia lama dan kebiasaan lama lagi. Mengenakan manusia baru berarti bertingkah laku dan beraktivitas berdasarkan hidup baru. Bertindak menurut hukum yang baru, berdiri pada posisi baru untuk melayani Tuhan. Dampak dari hidup menurut manusia baru membuat kita semakin mengenal Allah, kerohanian bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Kolose 3 ayat 11 menyatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat, orang barbar, atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Prinsip hidup baru tidak membedakan tingkat sosial dan suku. Anugerah Kristus akan diberikan kepada semua orang. Allah bagaikan jubah kebenaran. Kita mengenakannya. Di dalam dia adalah hidup kita. Di luar dia adalah kekuatan kita. Dosa itu lintas suku, lintas batas wilayah dan zaman. Modus berbuat dosa sekalipun berbeda karena zaman. Namun sifat dosa dasarnya sama pada setiap zaman dan wilayah. Anugerah keselamatan Kristus juga lintas zaman, lintas suku dan lintas wilayah.
Penebusan Kristus tidak perlu direvisi untuk menyocokkan perbedaan zaman. Anugerah keselamatan Kristus selamanya cocok dipakai setiap zaman dan setiap pribadi umat percaya. Bagian yang ketiga, manifestasi hidup manusia baru. Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 13 menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tujuan Tuhan memilih kita pasti bukan menyuruh kita untuk terus berbuat dosa, melainkan ingin kita hidup dalam kesucian, menampakkan keindahan karakter, kemuliaan Tuhan, dan merefleksikan hidup yang kita terima dari Tuhan. Sebagai orang pilihan Allah, kita dikuduskan dan dikasihi. Kita umat surgawi yang terhormat. Seharusnya hidup kita berbeda dengan orang duniawi. Sepatutnya kita mempunyai perbuatan baik sehingga sesuai dengan status sebagai umat pilihan Allah. Asalnya kita memang orang yang berdosa, kotor dan najis. Namun Tuhan telah menyucikan kita. Ini menyatakan anugerah keselamatan karya Kristus. Jika kita tidak mempunyai kesaksian yang baik dalam kehidupan, sungguh mengecewakan Tuhan. Orang luar pun meragukan keajaiban karya penyelamatan dan anugerah Tuhan. Kita bukan hanya dikuduskan, juga dikasihi, dihargai, disayang, dipelihara. Jika orang Kristen tidak menampakkan karakter yang baik dan mulia, berarti kita tidak seperti orang yang dikasihi Tuhan. Tiap kali pencobaan datang, ingatlah selalu bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan setiap kali kita menampakkan karakter yang baik, juga harus ingat bahwa kita adalah orang yang dikasihi Allah. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan, tetapi hendaklah kita memuliakan Dia melalui cara hidup kita agar memuji nama Tuhan. Kata belas kasihan dalam bahasa Yunani mengandung arti mengenakan belas kasihan. Ini menyatakan bahwa asalnya kita tidak mempunyai belas kasihan. Ini hanya ada pada manusia ciptaan baru. Belas kasihan adalah hal yang ada dalam hati, abstrak, tapi kita perlu menampakkannya dalam kehidupan yang nyata, bagaikan kita mengenakan pakaian pada tubuh kita. Kemurahan adalah karakter dasar Allah. Ini merupakan prinsip perlakuan Allah terhadap setiap manusia. Kemurahan juga salah satu buah Roh Kudus. Orang Kristen jangan saklek dan kejam terhadap orang lain. Jangan bertindak sebagai hakim, selalu memvonis dosa orang lain. Kita seharusnya bagaikan mama yang penuh kemurahan. Kerendahan hati adalah kebalikan dari suka pamer, sombong. Orang yang rendah hati barulah dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata, sebab lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang Yahudi menyebut pintu kota yang kecil sebagai lubang jarum. Unta dan orang yang mau masuk pintu kecil harus tunduk baru bisa masuk. Tuhan Yesus memakai istilah pintu sesat untuk mengumpamakan kerendahan hati.
lemah lembut, bukan lemah. Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Namun menghadapi penderitaan kayu salib, ia maju terus tanpa pantang mundur. Lemah lembut memberi perasaan nyaman. Dia tidak melukai orang lain dan orang lain pun tidak mudah melukai dia. Kesabaran adalah dapat menahan segala perlakuan yang tidak wajar dari orang lain. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Biasanya pertengkaran terjadi selalu dari dua belah pihak. Alkitab tidak menyangkal adanya pergesekan dalam kehidupan bersama jemaat. Tapi firman Tuhan menasihati kita agar pergesekan ditangani dengan saling memaafkan dan saling mengampuni. Bagaimana cara mengampuni? Bukan menurut cara kita sendiri, melainkan menurut cara Tuhan. Sama seperti Dia telah mengampuni kita. Melupakan total kesalahan orang lain. Tidak lagi mengungkit-ungkit kejelekan orang lain. Tidak meninggalkan bekas bilur. Tidak buka lagi buku hutang. Dengan cara demikian, seharusnya kita mengampuni orang lain juga. Kolose pasal 3 ayat 14 menyatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih bagaikan seutas tali yang menyatukan semua karakter yang baik menjadi sebuah kesaksian yang sempurna. Tidak mempunyai kasih, segala kebaikan pun tidak sempurna. Tidak dapat mengembangkan secara maksimal nilai rohaninya. Kasih merupakan nilai dari segala sesuatu yang kita buat dan merupakan sumber dari berbagai kebaikan. Sebab itu, segala kebaikan orang Kristen harus didasari kasih. Jika tidak ada kasih, kerendahan hati, kemurahan, kelemah lembutan pun menjadi munafik. Tidak bisa bertahan lama dan tidak mendatangkan faedah bagi orang lain. Kolose pasal 3 ayat 15 menyatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Manusia tidak yakin dengan damai sejahtera sendiri. Bagaimana mungkin ia bisa menjamin damai sejahtera orang lain? Jadi kita tidak dapat mengandalkan damai sejahtera pemberian manusia. Tetapi damai sejahtera Kristus selamanya dapat diandalkan. Karena ia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ia dalam keadaan damai sejahtera dan menang. Damai sejahtera yang ia berikan tidak dapat direbut siapapun. Manusia jika egois, menuruti keinginan kedagingan, akan sembarang berbuat dosa, itu berarti membiarkan kejahatan menjadi tuan dalam hatinya. Orang Kristen jika ingin tahu boleh lakukan ini atau tidak, ada indikatornya, yaitu jika damai sejahtera menjadi tuan atas hati kita. Jika hal yang akan dilakukan membuat hati kita tidak sejahtera atau hati nurani kita tertuduh, maka hal tersebut janganlah dilakukan. Firman Tuhan menghendaki kita bersyukur. Orang yang bersyukur menandakan bahwa ia selalu ingat dirinya seorang yang telah menerima anugerah. Mengakui dirinya lemah, harus bersandar penuh kepada Tuhan baru bisa berdiri. Sikap hidup seperti itu adalah orang Kristen yang mengutamakan Tuhan, saleh dan tahu bersyukur. Orang Kristen menampakkan karakter yang baik secara pribadi, masih belum mencapai tujuan maksimal sebagai manusia ciptaan baru.
Kita masih perlu mengembangkan sampai kebaikan menyeluruh ke jemaat. Orang Kristen perlu hidup bersama dengan saudara seiman, agar karakternya dipakai dalam hubungan hidup bersama, sehingga bisa diuji, dilatih, saling bergesekan, dan saling menasihati, supaya bertambah maju dan semakin dewasa. Kolose pasal 3 ayat 16 menyatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Firman Tuhan jangan hanya sekedar pengetahuan saja dalam otak kita. Kita perlu merelakan firman Tuhan bekerja dalam batin kita, kehendak dan tekad kita, sehingga firman Tuhan berkhasiat di dalam hidup kita. Banyak hal dalam dunia ini berusaha merampas firman yang ada dalam diri kita. Iblis berusaha memakai berbagai trik agar orang yang belum percaya Tuhan tidak memperoleh terang kebenaran. Iblis juga berusaha membuat firman yang sudah diketahui orang Kristen hilang lenyap. Sebab itu kita perlu terus-menerus mengupayakan agar firman Tuhan berlimpah tersimpan dalam diri kita. Suara masjid tiap subuh yang terdengar kencang oleh kita seharusnya menjadi tantangan bagi orang Kristen untuk tekun membaca firman Tuhan setiap hari. Dalam segala keadaan, senang atau susah, kaya atau miskin, lancar ataupun ada rintangan, kita tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Cara hidup manusia ciptaan baru ini tidak cukup hanya bersifat pribadi-pribadi saja. Perlu diwujudkan dalam kehidupan komunal bersama-sama dengan jemaat. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik perkataan ataupun perbuatan, semuanya tidak menuruti kehendak sendiri, tetapi menuruti perintah Tuhan dan lakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Dialah kekuatan dan backing kita. Saudara, mari kita merefleksikan hidup baru yang kita terima dari Tuhan untuk menampakkan karakter yang baik, agar melalui cara hidup kita orang menyaksikan karya Allah yang ajaib dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan pengasih dan penyayang, kami sungguh bahagia memiliki Allah seperti Engkau. Kami yang sepatutnya binasa karena dosa kami, namun dengan kasih yang besar Engkau telah mengangkat kami, memberi status yang baru kepada kami, menjadi umat pilihan-Mu, anak-anak kesayangan-Mu. Ajar kami tahu bersyukur, agar kami ingat bahwa bersyukur kami terus menerima anugerah demi anugerah. Mampukan kami agar tidak mengecewakan Tuhan, hidup sesuai dengan rancangan-Mu, menampakkan karakter yang dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan naikkan pujian, sebab Tuhan itu baik, karena Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuh
penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan penuh sukacita kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati baik persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan, persembahan renovasi, persembahan untuk STT Iman, pekerjaan untuk pekerjaan penginjilan, ataupun persembahan dalam bentuk yang lain. Kiranya berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama mengakhiri ibadah ini, kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Dan saya mengajak kita, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, tak henti-hentinya kami datang kepadamu, tak henti-hentinya kami bersyafaat untuk hal-hal apapun yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memimpin kami hingga di tahun yang baru ini. Terima kasih untuk segala peristiwa demi peristiwa yang boleh terjadi. Suka duka boleh mewarnai kehidupan kami, dan itu diizinkan Tuhan. Dan kami mau bersyukur atas setiap peristiwa itu. Kami percaya untuk hari-hari ke depan yang akan kami jalani, Tuhan pasti akan memimpin kami. Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan pasti akan bersama-sama dengan kami. Sebagaimana kami boleh melewati tahun 2020 dalam damai sejahtera Tuhan, maka kami percaya di tahun yang baru 2021, Tuhan pasti akan menyertai kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, pada kesempatan baik ini kami datang kepadamu untuk terus berdoa, menyerahkan bagi gerejamu. Engkau kiranya akan terus memimpin gerejamu ini. Engkau terus memelihara gerejamu ini. Tuhan memberkati gerejamu ini untuk program-program yang sudah kami rencanakan dan akan kami lakukan di tahun 2021. Tuhan juga kiranya akan memimpin. Tuhan kiranya akan memberkati. Biarlah program-program itu dapat membawa manfaat yang baik bagi sidang jemaatmu. Sidang jemaatmu boleh dibangun di atas dasar yang benar. Mereka boleh punya hasrat yang besar untuk dapat menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Itulah sebabnya ya Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk sidang jemaatmu. Biarlah Tuhan akan memimpin dalam setiap gerak langkah hidup mereka, rencana-rencana mereka,
pekerjaan-pekerjaan mereka, usaha mereka di tahun 2021. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati juga keluarga rumah tangga mereka. Kasih Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Dan pada kesempatan ini ya Bapa, kami datang berdoa untuk terus menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh mereka, baik mereka yang sakit, berbaring sakit di rumah, dan ada beberapa saudara kekasih-kekasih kami yang terpapar COVID-19 ya Tuhan. Kami serahkan juga mereka di dalam tangan Tuhan, yang berada di rumah sakit, yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah. Tuhan juga akan menolong, Tuhan juga akan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan hati yang selalu berharap, berserah hanya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya hanya Tuhan sajalah yang layak kami andalkan di dalam kehidupan ini. Ke dalam tangan-Mu yang kuasa kami serahkan mereka. Pimpin mereka, tolong mereka, topang mereka, pulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Demikian kami datang berdoa, terus menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa kami ini dalam tangan Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada. Biarlah Tuhan juga akan menolong masing-masing mereka. Mereka bersatu padu, bersinergi untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang dialami oleh permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat dari sorga agar mereka cakap dan mampu menyelesaikan setiap masalah-masalah kenegaraan ini ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa, terus kami menyerahkan untuk vaksinasi yang diadakan di seluruh wilayah Republik ini. Tuhan juga akan menolong, campur tangan, biarlah setiap anak bangsa punya kesadaran penuh memberikan dirinya untuk menerima vaksin, sehingga COVID-19 ini dapat terminimalisir ya Tuhan. Kami serahkan hal ini di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Akhirnya ya Allah, kami pasrahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Untuk hari-hari yang akan kami jalani, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk tetap memimpin kami, untuk tetap memelihara kami, menguatkan kami, melimpahkan berkat-berkat besar atas hidup kami, dan berikan hasrat yang besar juga kepada kami untuk sungguh-sungguh mau belajar firman, merenungkan firman, dan kemudian melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Dengarkan doa syukur dan syafaat ini yang kami minta, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat sejemput berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri dengan pujian doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang beriman sama-sama katakan amin. 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 Amin.
Jemaat silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya ibadah ini telah memberkati kita semua. Tuhan bersama dengan kita, dan kita akan bersama menyaksikan beberapa informasi atau berita gereja. Selamat berhari Minggu, Tuhan bersama dengan kita. Shalom. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan